Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma hdina bihudaq waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati muassis Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri Bapak Haji Edi beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Bapak pendiri Bapak Haji Edi yang sekarang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan penyakitnya sebagai kafarat, penebus atas semua kesalahan-kesalahan dan dosanya. Allah jadikan sakitnya sebagai sakit sumber dari pahala-pahala. Allah berikan ketabahan kepada beliau, kepada keluarganya, angkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati mudir pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Latif hafizahullah beserta keluarga. Kita juga doakan mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah, agar senantiasa selalu bisa membimbing kita, mendidik kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati senior-senior saya, Ustaz Khalid, Ustaz Aib, Ustaz Pimpin, para jajaran Dewan Asatidz, Ustadzah, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya, digampangkan semua hajat-hajatnya, dikabul semua doa-doanya.
Tak lupa yang saya cintai, yang saya banggakan, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Ayyuhatullah, kaifa asbahtum? Wa ma alamatu imanikum? Wa nahnu minal mu'minina haqqan. Amin ya rabbal alamin. Udah pada capek belum nih? Pegel enggak? Berdiri, coba berdiri. Semuanya berdiri biar enggak pegel. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdiri dulu, kita goyangkan dulu. Kumna semuanya. Nanti kalau kebanyakan duduk nanti apa? Osteoporosis. Enggak ya? Enggak. Nah, sok digerakin dulu tangannya, kakinya, lehernya. Kira-kira sedikit meringankan dari rasa pegel yang mungkin sudah mulai menjalar. Masya Allah. Perlu loncat nggak? Loncat? Oh jangan. Udah agak pegal. Dah duduk lagi. Alhamdulillah. Aduh, mau ngapain ya kita nih? Mau cerita mau? Oh, cerita mau. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan makhluknya yang memiliki dua kriteria. Orang kalau kedudukannya diangkat maka mulia orang tersebut. Misal saya datang ke pondok ini tahun 2018 mulai ngajar, diangkat oleh pondok, sekarang jadi wakil pimpinan. Seakan-akan mulia seakan-akan. Bupati diangkat jadi gubernur, kepilih jadi presiden, diangkat jadi presiden, mulia. Itu di hadapan makhluk. Gimana kalau yang ngangkat kedudukannya Khalik, yang mengangkat derajatnya Allah. Saya diangkat derajatnya oleh makhluk, belum tentu mulia di sisi Allah, bisa jadi hina. Presiden, gubernur, bupati semua belum tentu mulia di sisi Allah. Tapi orang yang diangkat kedudukannya, diangkat derajatnya oleh Allah pasti mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah pasti mulia di sisi makhluk. Siapapun dia, mau tukang sampah, mau dia office boy, kalau Allah angkat derajatnya maka mulia orang tersebut. Kemuliaan itu kategorinya dua. Yang pertama harus beriman, yang kedua berilmu. Kita akan bahas yang kedua karena di sini ranah kita. Yang dimaksud berilmu dalam ayat ini adalah ilmu agama. Dan pada hakikatnya semua ilmu itu adalah ilmu agama. Kedokteran Ustadz, ilmu agama itu. Kimia, fisika, biologi, matematika. Emang ada ilmu yang bukan dari Allah?
Ada enggak? Enggak ada. Semua ilmu dari Allah. Maka semua ilmu itu ilmu agama. Nah, tapi kan ada beda tingkatan-tingkatannya. Ya, kalau ranahnya ke situ, ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu tentang visi misi Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Ada slide show-nya tak? PPT ada? Ada. Nah, Ana buka materi PPT ini di HP nggak bisa kebuka nih. Aduh, jadi repot gimana? Nah, lanjut ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafarum min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ini kelihatan semua ya, kanan kiri ada ya. Ini salah satu ayat yang menjelaskan kemuliaan kamu. Kamu ini mulia sebab apa? Sebab kamu mengerjakan perintah Allah dalam ayat ini. Apa Allah katakan? Wa ma kanal mu'minuna, tidaklah semua orang yang beriman liyanfiru kafah, untuk berangkat semua ke dalam medan perang. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang. Jadi nggak semua orang itu harus berangkat kemana? Ke medan perang. Dulu konteksnya waktu masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan. Coba peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak? Selama Nabi hidup, selama Nabi berjuang menegakkan agama Islam, berapa peperangan yang dialami oleh Nabi? Nabi diangkat jadi Rasul ketika usia 40 tahun. Nabi berdakwah di Mekah selama berapa lama di Mekah Nabi? 10 tahun. Nabi berdakwah di Madinah selama 13 tahun. Usia Nabi 63. Nah, selama perjuangan Nabi dalam menegakkan agama, ada banyak peperangan yang dialami oleh Nabi. Sebagian ulama menghitungnya ada 11 peperangan. Pegang pedang, bawa perisai. Tahu perang? Siap perang? Punya nyali buat perang? Oh, bocil. Nabi berperang. Tapi meskipun begitu, ternyata tidak semua kaum mukminin itu diwajibkan berangkat. Ada orang-orang yang oleh Nabi diizinkan untuk tidak berangkat ke medan perang. Buat apa? Liyatafaqahu fid-din, agar mereka belajar agama. Nah, kamu ini sekarang ada di posisi liyatafaqahu fid-din. Kamu kesini ini untuk menjalankan perintah Allah tentang belajar agama. Belajar apa? Agama. Buat apa belajar agama? Buat waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kamu belajar agama itu untuk memberi peringatan, untuk mengayomi, untuk menasehati masyarakat kamu
nanti kalau kamu sudah pulang ke sana. Ini namanya apa? Qoraatul istihlal. Lanjut. Visi misi Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Visinya apa? Visinya PPM NF Al-Islami adalah menjadi pusat studi Islam yang ikhlas. Luar biasa. Tahu ikhlas? Ikhlas itu apa? Rela. Ikhlas itu apa? Murni. Ikhlas itu apa? Tidak ada tendensi. Ikhlas itu apa? Lillah. Ini ikhlas, ini kedudukan tinggi. Orang kalau bisa nyampe derajat ikhlas, dia pasti selamat. Ikhlas ini kedudukan mulia. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji orang yang memiliki sifat ikhlas. Maka visi pondok pesantren kita adalah menjadi pondok pesantren yang ikhlas. Ikhlas itu singkatan. I-nya iman, K-nya kompeten, H-nya humanis, L-nya loyal, A-nya akhlakul karimah, S-nya soleh. Ini visi. Ya, apa visi misi pondok pesantren modern Nurul Fajri? Ikhlas. I-nya iman, K-nya, H-nya, L, A, S, soleh. Hebat gak nih? Hebat gak? Semuanya lengkap di sini. Di dalam kata ikhlas itu semua kebaikan ada. Iman. Gak ada kebaikan kalau tidak beriman. Tahu yang bikin lampu siapa? Penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Kamu nggak ngalami zaman cempor ya? Tahu cempor? Ngalami cempor enggak? Paling yang ngalami cempor Pak Khalid, Pak Ae, Pak Bimbin. Zaman-zaman kamu udah nggak ada tuh cempor. Dulu kita mau ngaji ba'da maghrib itu pakainya cempor. Sekarang sudah pakai lampu terang. Banyak manfaatnya nggak lampu ini? Banyak kebantu nggak kita dengan adanya lampu? Banyak. Kira-kira orang yang menemukan lampu pahalanya gede nggak? Enggak. Manfaatnya banyak. Kebaikannya dirasakan semua manusia. Pahalanya enggak ada. Kenapa? Tidak ada tidak ada iman. Padahal kalau orang yang menemukan lampu ini beriman, dia tinggal panen pahala. Lampu dipakai buat ngaji, pahalanya dia dapat. Lampu dipakai buat sholat, pahalanya dia dapat. Lampu dipakai buat kebaikan, pahalanya dia dapat. Lampu dipakai buat ibadah, pahalanya dia dapat. Kalau dia beriman, sayangnya dia tidak beriman. Akhirnya semua kebaikan yang lahir dari apa yang dia temukan tidak bisa dia panen hasilnya. Maka ini kunci. K, kompeten. Apa kompeten tuh? Memiliki kemampuan. Kompeten itu memiliki kabisa. Disebutnya
memiliki kapasitas. Visi pondok kita adalah menjadi pondok pesantren yang memiliki nilai ikhlas. Di dalamnya kompeten, artinya kita berharap santri-santri kita menjadi santri-santri yang kompeten. Coba kita lihat. Di pondok kita ini semua ada. Dari mau belajar ilmu agama, fikih, tauhid, nahwu, shorof, usul fikih, hadis, mustalahul hadis, tarikh, tafsir, sampai belajar ilmu-ilmu dunia, kimia, fisika, biologi, geografi, matematika, sampai belajar praktek. Ada kambing, ada ikan, ada greenhouse, ada hidroponik. Di kita ini, pondok kita ini termasuk kategori pondok pesantren yang lengkap. Kamu kalau belajar atau kamu kalau jalan-jalan ke pondok-pondok yang lain, belum tentu selengkap pondok pesantren kita, belum tentu. Meskipun ada banyak juga pondok-pondok yang lebih lengkap, tapi di pondok kita ini semuanya ada. Santri-santri, alumni kita kompeten. Tahu hasilnya? Ada kita punya alumni jadi polisi, ada kita punya alumni jadi TNI, ada kita punya alumni kemarin baru pulang dari Yaman, ada kita punya alumni ahli IT. Gak pernah kita ajarkan ke mereka bagaimana cara ngedit video, bagaimana cara yang kita gak paham, mereka paham. Maka inilah yang menjadi visi pondok pesantren kita. Jadi pondok pesantren yang kompeten. Humanis. Tahu humanis? Apa humanis? Humanis. Human artinya apa? Human, manusia. Kalau humanis apa? Apa humanis? Kemanusiaan. Human, manusia. Humanis apa? Manusiawi. Humanis, manusiawi. Iya. Artinya pondok kita ini di dalamnya diajarkan bagaimana memanusiakan manusia. Humanis ini artinya humble. Humanis ini artinya menyenangkan. Kalau kita bukan orang-orang yang tegang, bukan orang-orang yang ekstrim, bukan orang-orang yang tidak bisa bagaimana caranya berbaur. Antum di pondok ini diajarkan bagaimana berorganisasi, bermuamalah dengan yang lebih tua, bermuamalah dengan yang seumuran, bermuamalah dengan yang lebih muda. Ini semua inti daripada humanis. Loyal. Loyal, apa loyal? Apa santri baru loyal? Loyal ini kita memberikan semua yang kita punya. Selama kita bisa, selagi kita mampu, kita berikan. Ini namanya loyal. Antum lihat guru-guru antum, muraqib, muraqibah, muallim, muallimah, mereka loyal ke antum. Iya. Lagi apa ini main-main pulpen ini? Apa artinya loyal? Gak tahu. Tadi baru disebutin. Memberikan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Maka nilai loyal ini nilai yang sangat diperlukan nanti di masyarakat. Loyalitas itu sangat menentukan sekali nasib kita. Kita kalau loyal, insya Allah akan berbanding dengan hasil.
Kalau kita maksimal di dalam kinerja kita, maka hasilnya pun akan maksimal. Sebanyak apa kita memberi, sebanyak itu kita akan memanen. Jadi di pondok kita diajarkan arti dari loyal. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini inti daripada diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita hidup di zaman akhir, gak karu-karuan seperti apa anak-anak di luaran sana. Membentak ibunya, membentak bapaknya. Gara-gara apa? Gak dibeliin HP. Gara-gara apa? HP-nya ngelag, gak bisa pakai main game. Ada di sini. Cung, aku yang kayak gitu. Kamu di rumah suka marah-marah sama orang tua. Nah, nanti kamu di sini akan dididik gimana caranya ngehargain orang tua kamu. Susah orang tua kamu nyari uang buat hidupin kamu. Kamu bakal dididik, bakal diajarin di sini bagaimana cara menghargai orang tua kamu. Kamu di rumahnya dulu suka marah-marah, suka ngambek ke orang tua. Kamu keluar dari sini bakal cium kaki orang tua kamu. Maka visi Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri adalah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Soleh, terakhir S, soleh. Soleh ini artinya orang tersebut memiliki nilai-nilai religius yang benar. Gak mungkin orang itu religinya salah kemudian dia jadi soleh. Orang soleh itu sholatnya harus benar. Orang soleh itu baca Qur'annya harus benar. Orang soleh itu puasanya harus benar. Orang soleh itu niatnya harus benar. Capek kita bangun pagi, dibangunin sama murokimah buat sholat tahajud, sholatnya gak sah gara-gara niatnya gak tahu. Ini bukan kita. Gak ada satupun dari apa yang kita lakukan kecuali itu benar. Nyembelihnya benar, korbannya benar. Soleh itu artinya benar di dalam ibadah, benar di dalam muamalah. Ini visi. Kemudian misi. Coba saya tanya, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya visi dan misi? Mal farqu baina visi wa misi? Bedanya satu huruf, depan M, depan F. Visi, misi. Apa tuh beda? Tafadholi. Man. Nindita. Misi ini adalah cara untuk mencapai visi. Jadi kalau kita punya visi, caranya agar visi kita bisa tercapai ini misi. Ya. Misi Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri adalah lestari. Lestari. Tahu artinya lestari? Dawam, langgeng, abadi. Ini jadi misi dari pondok pesantren kita. Lestari ini juga merupakan singkatan. L-nya merupakan singkatan dari luhurkan iman dan takwa. Perhatikan. Kita sama semua di sini manusia. Ada yang setan enggak? Ada yang setan di sini? Enggak ada.
Ada yang malaikat enggak? Enggak ada. Semuanya manusia. Tapi manusia ini bisa lebih jahat daripada setan, bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, misi pondok kita adalah luhurkan iman dan takwa. Artinya orang yang memiliki iman dan takwa yang tinggi, dia lebih mulia daripada malaikat. Dikisahkan dulu, ada seorang dari Bani Israel. Dari dulu Bani Israel itu, ini orangnya durhaka, orangnya bejat, penjahat kelas kakap. Saking jahatnya ini orang, satu orang ini sudah ngebunuh 99 orang. Durhaka luar biasa, bejat nih orang. Akhirnya suatu hari, suatu malam, orang ini mendapat waridat, mendapat ilham dari Allah. Maka dalam hatinya orang ini memiliki keinginan untuk bertaubat. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama. Dia datangi tempat ulama tersebut, kemudian dia sampaikan keinginan dia untuk bertaubat. Maka si ulama nanya ke orang tersebut, kamu pingin taubat dari apa? Kata si Bani Israel ini, saya pingin taubat dari kejahatan yang sudah saya lakukan. Dengan angkuh, dengan congkak. Emang kamu punya kejahatan apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Hebat. Orang yang terakhir saya bunuh adalah seorang perempuan cantik. Saya bunuh dia karena dia menolak cinta saya. Saya bunuh. Setelah saya bunuh, saya zinahi mayatnya. Udah mati, mayatnya dizinahi. Maka si ulama ini terkaget dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Saking kagetnya si ulama ini spontan mengatakan kalau orang tersebut adalah sejelek-jeleknya manusia. Tidak akan ada pintu taubat terbuka buat orang tersebut. Keluarlah dari ulama ini kata-kata yang menyakitkan hati pemuda tersebut. Karena sakit hati, si pemuda ini ngebunuh si ulama tersebut. Jadi berapa? 100 orang dibunuh. Setelah ngebunuh si ulama tersebut, penyesalan itu ada lagi. Hanjakal. Akhirnya si pemuda ini nanya kepada orang soleh, tunjukkan kepada saya orang yang bisa membimbing taubat saya. Maka kata orang soleh, ada seorang ulama di daerah sana terkenal dengan keilmuan dan kesolehannya. Cobalah kamu datang ke ulama sana, insya Allah dia bisa membimbing kamu. Maka si pemuda ini kemudian pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang soleh tadi. Kata orang soleh tadi, kamu harus tahu sebab kenapa kamu sering berbuat dosa, itu adalah karena lingkungan kamu berada. Almar'u ibnu bi'atihi, seorang itu tergantung daerahnya. Kamu hidup di daerah yang jelek, maka kamu pun terstimulus untuk melakukan hal-hal jelek. Kalau kamu beneran pengen taubat, kamu harus keluar dari daerah kamu.
sana pergi ke daerah fulan, di sana ada orang alim, ada orang soleh, insya Allah kamu bisa berubah di sana. Maka si pemuda ini kemudian keluar dari daerahnya menuju tempat yang ditujukan oleh orang soleh tadi. Qadarullah, di tengah jalan pemuda ini mati, wafat, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, turun dua malaikat. Yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan kepada malaikat rahmat, kalau orang ini jatahnya dia. Karena orang ini selama hidupnya tidak pernah berbuat baik, durhaka, durjana, berbuat maksiat, ngebunuh 100 orang. Maka orang ini jatahnya malaikat azab. Malaikat rahmat gak terima. Kata malaikat rahmat, oh enggak, orang ini jatah saya. Kenapa? Karena orang ini keluar dari rumahnya dengan niat baik, ingin taubat, menyesali dosa-dosa dia. Sedangkan manusia itu bagaimana akhirnya? Akhirnya baik maka baik, akhirnya jelek maka jelek. Sedangkan akhir orang ini baik, dia ingin taubat. Maka kata malaikat rahmat, ini orang jatah saya. Berantem, tahu malaikat berantem? Malaikat azab sama malaikat rahmat berantem, memperebutkan orang ini. Maka kemudian Allah mengutus satu malaikat yang menjadi wasit. Tahu malaikat berantem ada wasitnya. Turun malaikat ketiga. Kata malaikat ketiga, ada apa kalian berdua kok berantem? Kata malaikat azab ini, kata malaikat rahmat ini. Maka Allah mewahyukan ke malaikat ketiga jalan tengah. Apa kata malaikat ketiga? Kalau begitu diukur jarak orang ini dari tempat dia dulu ke tempat dia sekarang, mana yang lebih dekat dengan tempat dia sekarang ke tempat tujuan dia. Jadi tempat dia dulu ke tempat sekarang dia meninggal, dengan tempat sekarang ke tempat tujuan dia, mana yang lebih dekat. Kemudian Allah mewahyukan kepada bumi untuk melipat. Akhirnya ketika diukur, jarak dari orang ini ke tempat tujuannya lebih dekat 1 jengkal. Bayangkan, lebih dekatnya 1 jengkal dari orang ini ke tempat asalnya dia. Maka akhirnya diputuskan kalau orang ini jatahnya malaikat rahmat. Masya Allah. Apa kira-kira hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Orang semasa hidupnya berbuat jahat, gak pernah nyembah Allah, di akhirnya diberikan rahmat oleh Allah gara-gara niat. Gara-gara niat. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang niat berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Ayuhatullah, menuju surga itu susah, syaratnya berat. Di akhir harus husnul khatimah. Dia harus selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Dia harus selamat di timbangan. Dia harus selamat di mahsyar. Dia harus selamat di jembatan Shiratal Mustaqim. Mau masuk surga itu susah. Tapi orang yang keluar dari rumahnya niatnya nyari ilmu, dimudahkan oleh Allah jalan dia menuju surga. Maka kita berharap dari hadis ini
mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Apa harus dilakukan sekarang? Perbaiki niat, perbaiki niat. Tajdidun niat ini harus selalu. Yang santri baru niatnya diperbaiki, yang santri lama niatnya diperbaiki, yang muallimin muallimah niatnya diperbaiki. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi misi Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri adalah lestari. Yang pertama, luhurkan iman dan takwa. Jadi kita harus memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi. Orang tuh kalau memiliki iman tinggi, nikmat hidup dia. Dan keimanan itu bisa terukur lewat zahir, bisa terukur lewat zahir. Ada cewek cantik lewat depan, tundukin pandangan. Itu ukuran keimanan tuh. Ada cowok lewat depan cewek, ceweknya tutup mata. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qulil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Coba kira-kira nih cowok-cowok, kalau kamu lagi ngumpul-ngumpul, ada cewek cantik lewat, apa kira-kira yang kamu lakukan? Melototin, sweet. Iya, enak tak kayak gitu? Enak. Ya rezeki Ustaz, yang penting nggak kedip. An-nadratul ula lak wasaniyah alaik. Kan kata nabinya gitu, pandangan pertama itu rezeki kamu, tapi kalau udah ngedip itu bala buat kamu. Artinya apa? Jangan ngedip. Enak ngeliatin cewek cantik lewat? Enggak. Wallah lebih enak kalau kamu pejemin mata. Penasaran, ingin lihat, tahan, nikmat. Sama cewek, kita nggak pingin lagi ada cerita cewek nyimpen foto opa-opa di lemarinya. La haula wala quwata illa billah. Ngapain nyimpen foto opa-opa? Cowok, kamu itu jelek dibanding opa-opa. Iya, opa-opa tuh ganteng-ganteng loh. Kulitnya mulus, matanya jentik, hidungnya mancung, bibirnya seksi. Lah kamu tuh, cewek-cewek tuh sukanya opa-opa. Kamu mah payu lah, nggak ada nilainya. Nah, kita nggak pingin ada santriwati kita nyimpen foto opa. Pinten simpen foto ulama, simpen foto habaib, simpen foto kiai, yang kalau ada di situ foto itu bisa membuat kamu malu kalau kamu mau berbuat dosa. Malu nggak kalau kamu mau buat dosa di situ ada foto Habib Umar? Malu. Nah, jadi kita harus punya iman dan takwa yang tinggi, dan ini kenikmatan hidup kita. Kita pingin nih, pejemin mata, hati tuh pingin. Nanti akan diganti sama Allah yang lebih. Nanti akan diganti sama Allah yang lebih. Eksplorasikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Emang beda ilmu sama pengetahuan? Ilmu sama pengetahuan beda apa sama? Kenapa ada ilmu pengetahuan? Eksplorasikan itu apa artinya? Berkembang,
perluas, kuasai. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Eksplorasikan ilmu pengetahuan. Sekarang baca apa? Safinah. Pahami Safinah. Habis nih, udah dikuasai Safinah ini, udah di luar kepala. Naiklah Fathul Qorib, Matan Takrib. Baca tuh, pahami, kuasai. Udah naik Fathul Mu'in. Baca, pahami, kuasai. Naik Fathul Wahhab. Naik Minhajul Talibin. Bisa. Bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Angkatan ulil albab itu awal mereka masuk ke sini nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca kitab, mondok, belajar, ngapalin, latihan, bisa mereka. Mampu mereka sekarang, bahkan mengungguli guru-gurunya. Jadi udah bisa untuk duduk di tempat yang dulu didudukin oleh gurunya. Kenapa? Karena ini misi pondok, kita eksplorasikan ilmu pengetahuan. Yang ngajar bahasa Inggris itu dulunya sama kayak kamu. Yang ngajar matematika itu dulunya sama kayak kamu. Guru-guru kamu, mualimin mualimah kamu itu dulunya sama kayak kamu. Sekarang mereka yang ngajarin kamu. Hebat pondok kita ini. Kenapa? Karena misinya lestari. Yang ketiga, S, santun dalam adab dan hormat kepada sesama. Ini dengar, saya nggak terima, wallah, demi Allah saya nggak terima kalau saya lewat kamu berdiri, sedangkan ada orang tua kamu datang, kamu nggak ngehormatin dia. Demi Allah saya nggak terima. Hormatin orang tua kamu. Saya lewat pada berdiri, ngapain? Orang tua kamu muliakan, orang tua kamu hormati. Ustaz Khalid, Ustaz Aib, Ustaz Mimin lebih senior daripada saya. Yang lebih berhak untuk dihormati beliau-beliau. Kita nggak mendidik santri-santri kita untuk menjadi santri-santri yang mengkultuskan. Enggak. Penghormatan yang sebenarnya itu bukan dengan berdirinya kamu. Penghormatan yang sebenarnya itu ketika ngaji kamu dengerin, ketika belajar kamu memperhatikan. Itu penghormatan tuh. Saya lewat pada berdiri, lagi ngaji di kelas tidur, keplak lah. Ngehormatin nggak itu? Enggak ngehormatin, enggak senang, saya enggak senang. Demi Allah saya enggak senang. Ngapain? Ya, jadi apa? Santun dalam adab dan hormat kepada sesama. Menghormati itu sekedarnya. Kalau ada teman salah, cara menghormatinya gimana? Diingatkan. Itu menghormati itu. Jangan karena kamu menghormati teman kamu salah sama kamu dibiarkan. Itu kamu nggak menghormati dia. Tumbuhkan semangat hubul waton dan khidmah. Apa artinya hubul waton? Cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Penting gak sih misi kita, misi pondok kita hubul waton? Penting. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini sudah banyak
aliran-aliran transnasional. Apa itu aliran transnasional? Aliran yang berusaha memudarkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Dikatakan Indonesia ini negeri togut, negeri berhala. Kenapa? Ngapain hormat bendera? Bendera dihormati. Letaknya di mana? Oh, ada nggak bilang gitu? Ada. Negeri kita ini negeri togut. Kenapa? Karena tidak menerapkan sistem syariat di negara kita. Kata siapa? Sudah 95% syariat Islam ini diterapkan di kita. Kalau mau dibahas satu-satu, semua itu 95% itu udah diterapkan. Meskipun dengan istilah yang mungkin berbeda dengan istilah-istilah di kitab. Jadi penting misi pondok kita untuk menanamkan cinta tanah air. Biar apa? Biar nggak kebawa-bawa paham-paham transnasional yang merongrong keutuhan negara kita. Dari manapun itu, bagaimanapun bentuknya. Coba dengarkan. Saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin menjadi doktrin buat orang-orang yang awam, mereka kebawa-bawa. Apa doktrinnya? Doktrin khilafah. Tahu khilafah? Negara kita bentuknya apa? Republik, negara kesatuan republik. Ada orang-orang yang mengusung khilafah. Artinya mereka menginginkan persatuan seluruh umat Islam tanpa terkotak-kotak dan terbatasi dengan negara, tidak terbatasi dengan daerah. Sekarang kan yang terjadi, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena beda negara. Iya enggak? Kita mau ke Palestina susah, ada visa, izin masuk negara, ngurus visanya susah. Coba kalau bentuknya khilafah, mudah. Kita mau ke Mesir, kita mau umroh, kita mau kemana, sangat mudah. Jadi khilafah mempermudah enggak? Mempermudah. Negara kita mempersulit enggak sistem pemerintahannya? Mempersulit. Ini doktrin, bahaya. Dengan dalil-dalil mereka sampaikan bagaimana caranya agar orang itu tertarik untuk mendukung khilafah. Ini bisa membuat perpecahan di negara kita. Maka penting misi pondok kita adalah menanamkan hubul waton, semangat hubul waton dan khidmah. Khidmah ini melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Orang yang menjadi pemimpin suatu kaum itu adalah orang yang menjadi pelayan kaum tersebut. Kita tanamkan nih semangat khidmah kepada santri-santri kita. Jangan sampai santri kita didik 6 tahun tidak tahu caranya berterima kasih. Udah selesai belajar di pondok gak tahu berterima kasih. Selesai ngaji 6 tahun keluar, diajak buat ngebantu pondok, sama sekali nggak tertarik, sama sekali nggak ada keinginan dalam dirinya untuk berterima kasih kepada pondok. Apalagi yang yatim, kamu dibiayai, kamu digratiskan, nggak bayar, yuk kamu punya semangat untuk hikmah. Setahun 2 tahun saya mau berterima kasih ke pondok yang sudah membiayai saya mondok makan belajar gratis. Ini mau dibiayai 6 tahun, sudah selesai diajak berjuang bersama nggak mau. Nah, jadi kita tanamkan nilai-nilai semangat khidmah.
Amanah dalam menjalankan tugas. Semua orang apapun pangkatnya punya amanahnya sendiri-sendiri. Kamu santri, kamu punya amanah dari siapa? Dari orang tua kamu. Orang tua kamu ngemanahin ke kamu untuk kamu berjamaah, untuk kamu ngaji, untuk kamu belajar. Kalau kamu mondoknya main-main, kamu orang khianat. Mengkhianati orang tua kamu itu artinya. Ya. Ini yang lagi main-main kertas paling depan nih. Kamu siapa namanya? Oh, mau nerbangin pesawat terbang. Udah jadi nih bahasa terbangnya nih. Doakan dia jadi orang yang bisa bikin pesawat terbang, amin. Kamu namanya siapa? Siapa? Sampingnya yang keras namanya siapa? Kamu sama orang tua kamu dipondokin merasa punya amanah enggak? Semua kita ada amanah. Saya ada amanah. Mu'alimin mu'alimah, guru-guru kamu ada amanah. Muraqibah, muraqibin ada amanah. Kamu jangan ngerasa kamu enggak punya amanah. Semua kita ada amanahnya. Amanah kalau tidak ditunaikan namanya khianat. Orang khianat ini fid darqil asfali minan nar. Iza tumina khana. Ayatul munafiqin salas. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kamu diamanahkan oleh orang tua kamu mondok. Isinya mondok jamaah, ngaji, belajar. Kalau kamu tidak menunaikan amanah, artinya khianat. Maka misi pondok kita adalah amanah dalam mengerjakan tugas. Banyak tugasnya. Yang jadi mudabiroh, tugas amanah itu. Tunaikan apa yang jadi tugas kamu. Kenikmatan itu ada setelah susah payah. Kamu nikmat nanti hidup kamu. Kalau sekarang kamu pusing, kamu capek, kurang makan, kurang tidur, nanti kamu akan tuai hasilnya, kenikmatannya. Lestar, raih pribadi soleh dengan riyadhah dan taklim. Apa pribadi soleh? Orang bisa jadi soleh nggak? Bisa. Caranya orang jadi soleh gimana? Harus riyadhah. Apa artinya riyadhah? Olahraga. Jadi soleh gara-gara olahraga. Oh, olahraga pagi, lari pagi, sore main bola, bulu tangkis. Jadi soleh gitu. Iya. Enggak. Riyadhah itu artinya mendidik nafsu. Mendidik nafsu. Senin Kamis puasa. Waktu duha sholat. Sebelum tidur witir. Baca al-mulk. Pagi baca yasin. Sore baca waqiah. Sebelum subuh bangun tahajud. Itu riyadhah. Riyadhah itu mendidik nafsu, mendidik jiwa. Yang bisa menjadikan kamu soleh, itu yang paling utama adalah riyadhah kamu. Bukan belajar, bukan kamu paham ilmu ini, paham ilmu itu, bukan. Tapi riyadhah. Kemudian integrasikan tradisi pesantren dengan semangat modern. Lestari-nya integrasi. Apa artinya integrasi? Integrasi artinya apa? Gabungkan
hubungkan, sambungkan, sesuaikan antara tradisi pesantren dan semangat modern. Bertentangankah pesantren dengan kemodernan? Tidak, nggak bertentangan sama sekali. Ulama mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimil aslah wal akhdhu bil jadidis soleh. Kita menjaga tradisi-tradisi lama yang lebih baik dan mengambil hal-hal baru yang baik. Udah mulai nggak karu-karuan nih. 15 menit lagi. Selanjutnya, tujuan pondok pesantren modern Nurul Fajri. Yang pertama, terwujudnya generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairul ummah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat manusia. Masa sih bisa bener nggak ini perkataan Allah? Masa sebaik-baiknya manusia kayak kamu? Masa sebaik-baik manusia kayak kita? Pada dasarnya, bekalnya, asalnya iya. Ibarat telur nih, ini telur terbaik dibanding telur-telur yang lain. Telur-telur yang lain itu cincalang. Apa bahasa Indonesianya cincalang? Busuk, gak bisa netas tuh, bau telur cincalang. Tapi ada ini telur fertil, bisa netas. Maka tinggal bagaimana telur fertil ini kemudian menetas. Kamu khairul ummatin, kenapa? Karena beriman kepada Allah. Ini udah fertil, tinggal ditetasin. Caranya gimana? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang dari kemungkaran. Kalau udah dua ini kamu lakukan, maka kamu menjadi khairul ummah. Khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Nah, tujuan kita pondok pesantren kita adalah melahirkan generasi khairul ummah. Yang kedua, terbentuknya generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta berkhidmah kepada masyarakat. Tujuannya luar biasa. Baik gak nih? Baik gak? Baik. Kamu mau gak jadi orang yang punya badan sehat? Mau gak punya orang yang berpengetahuan luas? Mau gak jadi orang yang bermanfaat di masyarakat? Selesaikan mondok kamu, keluar kamu dari sini, mudah-mudahan seperti tujuannya. Tujuan ini bisa tercapai. Ketiga, lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan zikir dan fikir. Ulama yang intelek beda. Intelek itu dia bentak, tahu bentak, nggak merem. Artinya apa? Orang itu kalau dia merem, dia banyak pengetahuan karena dia belajar, tapi karena dia merem, dia nggak bisa ngelihat yang sekarang itu seperti apa. Maka jadi ulama yang intelek, yang melek, bisa melihat seperti apa zaman sekarang. Bukan intelek yang hanya mengetahui ilmu agama, beda tuh. Ulama itu pasti mengetahui ilmu agama, pasti. Intelek itu dia paham kondisi zaman, bisa mengetahui keadaan.
Jadi ulama yang intelek, bukan intelek yang sekedar tahu agama. Yang keempat, tujuan kita adalah terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Indonesia ini paling baik, paling bagus. Di Indonesia ini terdiri dari banyak suku, bahasa, adat, tradisi, budaya, bahkan agama bisa nyatu jadi satu. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, ada Dayak, ada banyak suku di Indonesia, semuanya nyatu mempertahankan. Di Arab itu satu tapi cerai-berai jadi 23 negara. Lebih baik banyak jadi satu apa satu jadi banyak? Banyak jadi satu, dan ini harus dipertahankan, harus dipertahankan. Maka misi atau tujuan pondok kita adalah terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia. Kemudian selanjutnya ada orientasi pondok. Ini ada 4 nih, ada 4 orientasi pondok. Habis ini ada materi ideologi filosofis pesantren. Nggak bakal kejar nih, gimana nih? Kita langsung ke falsafah kelembagaan, kependidikan dan pembelajaran. Falsafah kelembagaan, kependidikan dan pembelajaran. Ada 3 falsafah di pondok pesantren kita. Yang pertama, falsafah kelembagaan. Poin 1. Pesantren adalah lapangan perjuangan, bukan tempat enak-enakan. Semuanya di sini memiliki beban. Semuanya di sini memiliki tanggung jawab. Maka pesantren adalah tempat perjuangan. Kamu berjuang nyari ilmu, kami berjuang nyampein ilmu. Bukan tempat enak-enakan, bukan tempat buat kamu leha-leha, bukan tempat buat kami nyari uang. Lah, ini falsafah pesantren, falsafah kelembagaan. Yang pertama, tempat perjuangan. Kedua, hidupilah pesantren dan jangan menggantungkan hidup kepada pesantren. Luar biasa. Hidupi sebisa apa yang kita beri, kita beri. Apa yang bisa kita usahakan, kita usahakan. 3, pesantren adalah tempat ibadah dan tolabul ilmi. Tempat ibadah dan tolabul ilmi. Buat siapa? Buat semua warga pesantren. Jadi yang nyari ilmu bukan kamu doang, bukan santri doang. Saya juga nyari ilmu ke sini, masih belajar. Kita semua di sini tempat mencari ilmu. Keempat, dalam Al-Quran surat Yasin ayat 21 Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura 23 Allah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Kata Allah melewati lisan Rasulullah berfirman, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, falsafah kelembagaan yang terakhir adalah administrasi yang tertib dan rapih adalah mutlak dan wajib untuk menjaga kepercayaan. Kepercayaan itu bisa didapatkan kalau administrasinya rapih dan tertib.
Yang kedua, falsafah pendidikan. Poin 1, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami santri sehari-hari harus mengandung pendidikan. Yang kamu lihat santri, itu harus ada nilai pendidikannya. Yang kamu dengar, itu harus ada nilai pendidikannya. Yang kamu rasakan, itu harus ada nilai pendidikannya. Ini tugas kita para mu'alimin mu'alimah. Kemudian poin kedua, falsafah pendidikan yang kedua, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling pintar, bukan. Yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak manfaatnya, itu terbaik manusia itu. Paling banyak manfaatnya itu yang terbaik. Yang ketiga, siap dipimpin dan siap memimpin. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Falsafah pendidikan di pondok kita, siap memimpin. Siap dipimpin, siap. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Seperti ini. Nanti ada yang hilang, ada gantinya. Ada yang patah, ada yang akan tumbuh. Selanjutnya, innallaha yuhibbul abda, innallaha yuhibbul abdal mu'minal muhtarif. Allah itu mencintai hambanya yang beriman dan kreatif. Jadi orang kreatif itu dicintai oleh Allah selama kreativitasnya kreativitas yang baik. Yang selanjutnya, hanya orang yang penting yang tahu arti kepentingan. Paham? Orang yang penting saja yang tahu arti kepentingan. Dan hanya pejuang yang tahu arti perjuangan. Yang tahu arti perjuangan siapa? Pejuang. Bukan pejuang nggak tahu artinya perjuangan. Yang tahu artinya kepentingan siapa? Orang yang penting. Orang yang nggak penting nggak tahu artinya kepentingan. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Semakin kamu insaf, semakin kamu untung. Kamu semakin nggak insaf, kamu semakin merugi. Berjasalah, tapi jangan minta jasa atau merasa berjasa. Jadilah kamu orang yang berjasa, tapi jangan minta jasa dan jangan merasa kamu berjasa. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal, Allah akan melihat amal kamu. Rasulullah akan melihat amal kamu. Dan orang-orang yang beriman akan melihat amal kamu. Artinya jangan pingin dilihat. Kemudian sederhana tapi tidak berarti miskin. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Oh, bagus nggak ini kata-katanya? Berani hidup, tak takut mati. Yang sering kita dengar apa? Berani mati. Salah. Yang benar, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Kalau kamu takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Orang kok takut hidup, mati saja. Selanjutnya, perjuangan memerlukan pengorbanan. Pondok, bahu, pikir, bahkan kalau perlu senyawa-nyawanya diperjuangkan. Kemudian pendidikan itu by doing, bukan by lips.
Pendidikan itu dengan perbuatan kita, bukan dengan apa yang kita sampaikan. Sekarang ini saya menyampaikan, tadi Ustadz Hendri menyampaikan, nanti Ustadz Diki nyampaikan, nanti Abi Jidni nyampaikan. Itu semua lips, ucapan, omongan. Perjuangan bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, semut-semut di lubangnya, sampai ikan-ikan di lautan benar-benar bersalawat bagi siapa yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang ngajarin kebaikan kepada manusia. Kamu ngajarin kebaikan kepada teman kamu, itu kamu disolawatin oleh Allah. Malaikat, semut, bahkan ikan di laut ngajarin kebaikan. Gimana banyak tuh teman kamu lempar-lempar kertas sama kamu diomongin, jangan gitu. Itu kan kebaikan. Kamu disolawatin sama Allah. Solawatnya Allah itu artinya rahmat. Jangan dikira ilmu ada di langit kemudian naik dan mendapatkan ilmu dari langit. Jangan dikira ilmu ada di bumi, kamu turun dan mendapatkan ilmu dari bumi. Namun berakhlaklah dengan akhlak kaum ruhaniyin, kelak kamu akan terpancar dari hatimu ruhullah, nabiullah. Ini perkataannya Nabi Isa. Jadi jangan dikira ilmu itu ada di langit, kamu naik ke langit dapat ilmu. Enggak. Jangan dikira ilmu itu ada di bumi, kamu gali sumur sedalam-dalamnya biar gali ilmu, biar dapat ilmu. Enggak. Berakhlaklah, nanti kamu akan dapat ilmu. Poin terakhir, yang ketiga, falsafah pembelajaran. Falsafah pembelajaran. Poin pertama, at-tariqatu ahammu minal madah, wal mudarrisu ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Cara menyampaikan itu lebih penting dari materi yang disampaikan. Cara kita menyampaikan sesuatu itu lebih penting dari materi yang kita sampaikan. Berapa banyak orang itu menyiapkan materi bagus, materi komplit, tapi gara-gara cara menyampaikannya yang salah, cara menyampaikannya yang kurang tepat, akhirnya materi ini gak tersampaikan. Waruhul mudarris ahammu minat tariqah. Ruhnya mudarris itu lebih penting dari cara, dari tariqah si mudarris itu. Tariqahnya bagus, metodenya bagus, tapi gak ada ruhnya, ya tetap kurang. Pesantren memberi kail, tidak memberi ikan. Ada yang dikasih ikan, enggak, kita enggak ngasih ikan ke kamu. Enggak, kita enggak bakal ngasih daging ke kamu. Kita bakal ngasih ke kamu apa? Kail. Nih kailnya, sana carikan sendiri. Ini caranya, sana kamu lakuin sendiri. Yang kita beri ke kamu itu bukan ikan, tapi yang kita beri kail. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Sering nih kita belajar, ngapain kamu belajar? Mau ujian? Salah. Semua yang ada di dalam kehidupan kita ini ujian. Kamu duduk pegel dengerin bosan, ini ujian. Untuk apa? Untuk kamu belajar. Kamu harusnya memperhatikan nih, gimana saya menyampaikan. Kenapa? Karena nanti kamu yang mungkin bakal ganti posisiin saya, yang bakal gantiin posisi. Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk ibadah dan amal. Ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk ibadah dan amal. Kamu percuma tahu, percuma paham, percuma kamu hafal kalau enggak diamalkan.
Pelajaran di pesantren Nurul Fajr Al-Islami, agama 100%, umum 100%. Semuanya nomor 1, tidak ada penomor-duaan. Oh, ini nggak penting, nggak, semuanya penting. Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Apa artinya ini? Belajar agar kamu tahu, belajar untuk kamu amalkan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pegel ya? Pegel. Nah, nanti ada sesi-sesian nggak? Nggak ada. Ada. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf nih udah melanggar waktu. Lewat berapa menit? Berarti lewat 11 menit. Harusnya 10:15. Sekarang 10:26. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.